Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Wabilus Shayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan kita sudah sampai pada pasal yang baru, yaitu pasal yang menjelaskan tentang menundukkan syahwat dan hawa nafsu merupakan perkara yang bisa menjadikan seorang hamba lebih kuat untuk menghadirkan hatinya dalam sholatnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa innama yaqwal 'abdu 'ala hudurihi fis salati wa ishtighalihi fiha bi rabbih 'azza wa jalla ila qahara syahwatahu wa hawahu. Sesungguhnya seorang hamba menjadi lebih kuat untuk menghadirkan hatinya di dalam sholat dan menyibukkan dirinya di dalam sholat dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla, apabila hamba tersebut mampu menundukkan syahwat dan hawa nafsunya. Karena perkara yang mengganggu kekhusyuan sholat ada dua. Yang pertama bersifat zahirah, bersifat lahiriah. Yang pertama ini masih bisa ditanggulangi dengan cara menundukkan pandangan ketika sholat, melihat tempat sujud, atau menghindari tempat-tempat yang mengganggu pendengaran dan pandangannya. Gangguannya hanya bersifat lahiriah, sesuatu yang mengganggu pendengaran atau pandangannya. Ada yang berisik, masih bisa ditanggulangi dengan cara kita misalkan menegurnya supaya tidak berisik. Ada yang mengganggu pandangan kita, gambar-gambar, sehingga ketika kita sholat tidak bisa khusyuk. Masih bisa ditanggulangi dengan cara apa? Menundukkan pandangan. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa sholat hendaknya seorang yang sholat itu tidak memperhatikan kekhusyuan dirinya sendiri, tapi juga kekhusyuan bagi jamaah yang lainnya. Maka ketika sholat, hindari menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar. Pakaian yang bergambar yang ada di punggung, terutama gambar yang bisa difahami oleh orang yang ada di belakangnya. Seperti ada bacaan-bacaannya misalkan, ya, bacaan di belakang punggungnya, sehingga orang yang ada di belakangnya itu akan otomatis membaca sesuatu yang ada di punggungnya. Tapi masih bisa ditanggulangi yang seperti ini dengan cara apa? Melihat tempat sujud, menundukkan pandangan.
Dan para ulama juga menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, yukrahu an yusalliya fi thawbin fihi surah. Dimakruhkan orang yang sholat menggunakan pakaian yang bergambar. Jadi hukumnya makruh. Terutama gambar-gambar yang bisa dipahami oleh orang yang ada di belakangnya, tulisan-tulisan, sehingga ketika orang yang di belakangnya sholat langsung secara otomatis membaca tulisan yang ada di punggung, atau misalkan mengetahui gambar yang di belakangnya, gambar mobil misalkan, motor. Dan yang seperti ini dihindari. Kemudian perkara yang bisa menjadikan orang itu tidak khusyuk ada yang bersifat batinah, yaitu gangguan yang sifatnya internal, sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Yang seperti ini lebih sulit lagi ditanggulangi. Nggak cukup dengan menundukkan pandangan atau misalkan menghindari tempat-tempat yang bising ketika sholat, karena yang mengganggu selalu bercokol di dalam hatinya. Pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Dituntut misalkan harus apa? Harus bayar cicilan misalkan, ya. Besok waktunya terakhir, deadline-nya besok. Sholat isya ya, atau sholat subuh seperti ini, waduh, belum ada yang kirain kemana-mana. Mau minjem ke sini gak enak katanya. Siapa lagi ya? Nah, ini pikirannya kemana-mana. Ini sesuatu yang bercokol di dalam hatinya, gangguannya. Agak sulit ditanggulangi. Maupun dia mau nunduk ya, nunduk. Ya, yang seperti ini sulit ditanggulangi. Atau misalkan ya, kalau seperti ini ya, ini kehidupan yang sering kita jumpai. Tapi yang dimaksud oleh para ulama, gangguan yang bersifat batinah adalah karena syahwat dan hawa nafsu yang bercokol yang begitu besar di dalam dirinya. Pikirannya itu selalu disibukkan dengan syahwat. Hawa nafsunya senantiasa mendorong untuk melakukan keburukan. Dan musuh seorang hamba ada 3. Yang pertama, musuh yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Ada 2. Ya, ada 2 musuh yang di dalam dirinya sendiri, syahwat dan hawa nafsu. Kemudian musuh yang eksternal, yang ada di luar dirinya, yaitu syaitan. Nah, di antara ulama ada yang menjelaskan apa bedanya syahwat, hawa nafsu, dan syaitan. Kalau syahwat, sesuatu hal yang menggelora di dalam diri seorang hamba untuk melakukan maksiat-maksiat yang keji, seperti berzina, ya, berzina. Kalau hawa nafsu mendorong untuk melakukan keburukan-keburukan, sesuatu yang senantiasa mendorong untuk melakukan keburukan-keburukan agar syahwatnya itu tersalurkan. Dorongannya dari mana? Dari hawa nafsu ini. Dan hawa nafsu ini ada pada diri seorang hamba. Ada pada diri seorang hamba. Kadang-kadang ya. Kemudian yang ketiga adalah syaitan. Kalau syaitan ini, kalau hawa nafsu ini keburukan yang dibuatnya itu konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi kalau hawa nafsunya mendorong
untuk melakukan suatu keburukan, maka hawa nafsunya itu akan terus berusaha untuk bisa melakukan keburukan tersebut sampai syahwatnya telah tersalurkan. Kalau setan ini gangguan atau musuh yang dari luar, yang tugasnya hanya membisik-bisikkan, dan gangguan setan ini, bisikan setan ini tidak konsisten, tidak untuk hanya satu keburukan, tapi berubah-ubah. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan ada seorang hamba digoda oleh setan, dibisiki untuk melakukan satu keburukan, ternyata tidak bisa hamba tersebut mampu menolak bisikan setan tersebut. Nah, setan ini akan berubah lagi gangguannya. Contohnya misalkan ada orang ingin sholat, dibisiki supaya apa? Supaya tidak sholat, nanti aja, ya nanti aja, masih lebih baik bekerja nih, cari duit, mumpung dagangannya laris. Ini orang-orang pada makan siang, udah nggak usah Jumatan misalnya. Ya, dia bisikin. Kemudian apa? Kemudian kalau dia mengiyakan, berarti di sini hawa nafsunya yang bertindak dan sudah dikuasai oleh setan. Tapi kalau misalkan hamba ini mampu menolak bisikan setan, enggak, saya mau tetap sholat Jumat, ya, biarin rame kayak gini, udah saya tutup aja, mau sholat dulu. Ya, dia tegas menolak, mampu, ini mau tutup dulu, mau sholat dulu, misalkan. Dibiarkan oleh setan. Dia nggak berhasil untuk menjadikan hamba ini meninggalkan sholat Jumat, dibiarkan, tapi kemudian diganti lagi. Dia akan mengganti lagi gangguannya, yaudah biar dia sholat ya. Diganggu lagi, apa diganggu? Yaitu dibisik-bisikin supaya hilang kekhusyuannya. Dibisikin sama setan, sudah sholat, ya coba kalau tadi kamu tetap jualan, wah untungnya gede itu, udah mikirin terus seperti itu, ya. Nah, seperti ini setan. Dan yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini adalah perkara yang menjadikan seorang hamba tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, tidak bisa menghadirkan hati yang bersifat batinah. Karena apa? Karena syahwat dan hawa nafsunya. Maka siapa saja yang bisa menundukkan syahwat dan hawa nafsunya, seorang hamba akan menjadi lebih kuat untuk bisa menghadirkan hatinya dalam sholat dan menyibukkan dirinya mengingat Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya. Ya. Terutama kalau ya syahwat di sini, syahwat hawa nafsu ini perkara yang berkaitan dengan dunia. Insya Allah kalau sudah berumur yang 40 tahun ke atas, sudah sepuh ini, seperti kebanyakan bapak-bapak di sini, itu syahwat dan hawa nafsunya sudah mulai menunduk, ya sudah mulai menunduk. Ya. Yang sebelumnya waktu mungkin muda, ya wah pengen punya ini, sekarang udah yang penting keluarga tercukupi, ya anak-anak sudah besar-besar, sudah mandiri. Ya, bentar lagi juga mau mati. Kemudian apa? Yang penting saya bisa tenang, ya tenang ibadah. Kalau waktu masih muda mungkin pengen punya istri, 3-4 gitu kan. Terus berusaha gimana caranya ini. Ya. Nah ini ada dorongan dari apa? Dari hawa nafsu, karena hawa nafsu itu terkadang cara untuk menjerumuskan seorang hamba itu
dihiasi dengan perkara-perkara yang bersifat ibadah. Ya, oh pengen punya ini, banyak pokoknya pikirannya. Ya ini memang fase kehidupan manusia. Fase kehidupan manusia. Tapi kalau misalkan sudah berumur ya 40 tahun ke atas, bahkan sudah 50, 60, saya masih pengen misalkan perkara-perkara dunia yang berlebihan padahal sudah cukup. Ya, udah punya Fortuner, pengen ganti lagi BMW misalkan gitu ya. Hatinya terus dipenuhi dengan keinginan itu, hawa nafsunya terus memuncak. Ya, sehingga pikirannya gimana nih cari duit nih, gimana cari duit terus padahal sudah cukup. Maka ini bisa jadi menunjukkan di dalam hatinya telah bercokol penyakit hubud dunia. Ya. Kalau masih memiliki keinginan kuat terhadap perkara-perkara dunia yang sebenarnya dirinya sudah tercukupi, ibaratnya nggak butuh-butuh banget lah, bahkan tidak membutuhkan. Wa illa, dan jika seorang hamba tidak mampu menundukkan syahwat dan hawa nafsunya, faqalbun qad qaharahu syahwatu wa asarrahu al-hawa. Jika seorang hamba tidak mampu menundukkan syahwat dan hawa nafsunya, maka berarti hatinya telah ditundukkan syahwatnya dan ditahan, dipenjara oleh hawa nafsunya. Ya, dipenjara oleh hawa nafsu. Kalau sudah seperti ini bahaya. Seorang muslim ini kenapa harus dianjurkan ingat kematian, kemudian selalu diperingatkan dengan negeri akhirat? Karena yang seperti ini bisa mengontrol ambisi seorang hamba, mengontrol hawa nafsunya, mengontrol syahwatnya. Ini keutamaan dari seorang muslim, apalagi jika dia selalu mengingat kematian, selalu mengingat negeri akhirat. Tapi kalau orang-orang nggak pernah ingat mati, nggak pernah ingat negeri akhirat, maka biasanya hawa nafsu syahwatnya ini tidak terkontrol. Ambisinya ini tidak akan pernah berubah. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang kafir. Hidupnya hanya untuk kesenangan dunia. Maka dari itu mereka terkadang menghalalkan segala cara karena memang nggak paham mana halal mana haram. Bahkan rela untuk mengorbankan nyawa orang. Dan ini nyata bisa kita saksikan di zaman ini. Tapi kalau seorang muslim yang baik, dia ingat kematian, dia ingat akhirat, maka ingatan-ingatan inilah yang akan mengontrol ambisinya, mengontrol syahwat dan hawa nafsunya agar tidak melampaui batas. Syahwat dan hawa nafsu itu pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Tapi seorang muslim diajarkan metode, cara di dalam agamanya untuk bisa mengontrolnya. Wa wajada syaitanu fihi maq'adan tamakkana fihi. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika hati seorang hamba dikuasai oleh syahwat, dipenjara oleh hawa nafsunya, maka syaitan di situ mendapatkan tempat di dalam hatinya. Setan dapat tempat di dalam hatinya. Bisa menjadi rumahnya syaitan.
Setan di situ tinggal membisik-bisikkan kepada hawa nafsunya, dibisik-bisikin. Kemudian hawa nafsunya memuncak untuk apa? Melampiaskan syahwatnya. Kaifa yakhruj minal wasawisi wal afkari. Maka bagaimana mungkin seorang hamba yang sudah dikuasai oleh syahwat, dipenjara oleh hawa nafsunya, kemudian hatinya pun dijadikan tempat tinggal oleh syaitan, bisa terbebas dari bisikan-bisikan setan dan pikiran-pikiran yang mengganggu. Ya, pikiran-pikiran yang mengganggu. Nah, yang seperti inilah yang bisa menjadikan seorang hamba tidak khusyuk dalam sholat. Jadi yang dimaksud oleh para ulama ketika apa? Ketika dirinya, hatinya dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu. Ya. Dia tidak akan bisa khusyuk dalam sholatnya. Kalau misalkan mikir ada punya, wah besok mau bayar cicilan, wah ini mah biasa. Ya, setiap orang pasti mengalami. Ya. Tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah hawa nafsu dan syahwat yang menguasai hati. Wal qulubu salasatun. Dan hati itu ada 3. Kriterianya ada 3. Kondisi hati itu ada 3. Yang pertama, qalbun khalin minal imani wa jami'il khair. Yang pertama adalah hati yang kosong dari keimanan, sama sekali nol, kosong, gak punya keimanan, yaitu hatinya orang kafir dan munafik. Dan kosong dari seluruh kebaikan, gak ada kebaikan sama sekali. Ya, gak ada kebaikan sama sekali. Kebaikan yang ada di hati, ikhlas, iman, ini kebaikan. Fadzalika qalbun mudlimun. Maka yang demikian itu adalah hati yang gelap. Hati yang gelap yang seperti ini. Ya. Qad istirahah asyaitanu min ilqa'i. Qad istaraha asyaitanu min ilqa'il wasawisi ilaihi. Sungguh syaitan istirahat. Nah, setan bisa istirahat dari hati yang seperti ini. Ya, untuk apa? Untuk membisik-bisikkan keburukan. Setan aja sampai malas. Ya, setan aja sampai malas. Nah, ini seperti orang Yahudi yang berkata kalau kita ibadah itu, sholat itu nggak pernah dibisik-bisikin setan, nggak pernah diganggu setan. Kata orang apa? Yahudi. Ya. Dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ma yasna'u syaitanu bil qalbil kharraf. Ya, orang Yahudi dia pede. Jadi menyangka kalau sholat, kalau ibadah itu nggak pernah dibisik-bisikin, diganggu oleh setan. Dijawab oleh Ibnu Abbas, ya setan mau ngapain lagi? Mengganggu ya hati yang kosong, hati yang rusak. Orang hatinya udah rusak, ngapain diganggu? Nanti akan diberikan perumpamaannya oleh Ibnu Qayyim. Ya, hati yang kosong, hati yang rusak ini seperti rumah yang hancur, yang di dalamnya sama sekali tidak ada harta berharga. Kemudian ada pencuri. Kemudian ada rumah seorang hamba yang di dalamnya ada hartanya, ada perhiasannya. Kira-kira pencuri ini kalau mau nyolong itu masuk ke rumah siapa nih? Rumah yang hancur apa rumah yang ada perhiasannya? Yang ada perhiasannya. Kalau rumah yang hancur, yang udah kosong, ya ngapain dimasukin? Seperti itulah gambaran hati orang yang kosong dari keimanan, kosong dari apa?
kebaikan, ngapain digoda lagi? Ya, udah setan istirahat udah. Ya, makanya orang Yahudi PD berkata, kita kalau sholat nih nggak pernah diganggu setan. Kata itu apa sih? Ngapain setan ganggu hati yang rusak katanya? Hati yang sudah rusak ngapain diganggu? Ya, seperti rumah yang hancur nggak ada hartanya, nggak mungkin dimasukin maling. Li'annahu, karena sesungguhnya ya, hati yang tidak ada keimanan dan kebaikan ini qad ittakhadahu baitan wa waqanan, sungguh telah dijadikan ya oleh syaitan ini rumah dan tempat tinggal. Hanya dijadikan rumah dan tempat tinggal saja. Wa tahakkama fihi bima yurid, dan mengendalikan hati yang rusak ini dengan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa tamakkana minhu ghayatan tamakkuni, dan menguasai hati yang rusak ini dengan penguasaan yang dan menguasai hati yang rusak ini dengan penguasaan yang menyeluruh. Jadi benar-benar dikuasai secara keseluruhannya. Kemudian yang kedua, wal qalbu tsani qalbun qad istanara bi nuril iman, yaitu hati yang disinari dengan cahaya keimanan. Ini hatinya orang yang beriman pada umumnya, hati kaum muslimin pada umumnya. Wa uqida fi misbahu, dan dinyalakan di dalam hati ini lampu keimanan. Jadi ada keimanan di dalam hatinya. Lakin akan tetapi alaihi zulmatus syahawati wa awasiful ahliyati. Akan tetapi ya, di dalam hatinya ini ada kegelapan syahwat dan prahara hawa nafsu. Ya, ini hati kebanyakan kaum muslimin, orang-orang yang beriman seperti kita. Ya, ada apa? Ada kebaikan, ada keimanan di dalam hati, tapi juga ada kegelapan syahwat, ada prahara hawa nafsu. Fali syaitanu hunaka iqbal wa idbar wa majalatun wa maqamim. Maka syaitan ya, di dalam hati yang seperti ini kadang datang, kadang kabur, kadang memiliki tempat, ya, kadang terusir. Tergantung dari tingkat keimanannya. Kalau keimanannya sudah memuncak, ingatannya, zikirnya, ibadahnya sedang ya meningkat, maka setan pun lari, nggak punya tempat di dalam hatinya, dia kabur. Tapi kalau keimanannya sedang menipis, nah setan datang, memiliki tempat untuk membisik-bisikkan keburukan. Fal harbu walun wasijalun. Maka hati yang seperti ini itu seperti hati yang berperang, silih berganti kemenangannya. Ya, silih berganti kemenangannya. Ya, kadang-kadang menang, sehingga apa? Sehingga bisa ibadahnya, ketakwaannya meningkat. Kadang-kadang dia kalah, ibadahnya mulai malas, kemudian ketakwaannya pun mulai turun. Ini hati kebanyakan kaum muslimin. Maka apa? Maka seperti hatinya itu kondisinya seperti ada peperangan yang silih berganti kemenangannya, kadang menang, kadang kalah. Apalagi setelah Ramadan seperti ini sebenarnya ujian kita yang sesungguhnya baru dimulai. Itu ujian untuk mempertahankan ketakwaan.
dengan selalu istiqomah. Kalau Ramadan kan ya seperti ada dorongan, itulah diantara keutamaan keberkahannya. Banyak kebaikan-kebaikan, seperti ada dorongan yang sangat kuat kepada setiap muslim untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang tadinya mungkin baca Quran sehari mungkin cuma selembar, kadang-kadang juga baru setengah lembar, gimana gitu ya. Itu tuh anterin dulu, tutup ya, nanti deh, misalkan habis maghrib sholat, ya Pak beli ini dulu. Nah, kalau Ramadan kan didorong, ada dorongan yang sangat kuat untuk melakukan kebaikan, dipaksa seperti kita secara tidak sengaja itu. Ya, seperti dipaksa, tapi kita nggak merasakan adanya paksaan. Ya, duduk baca Quran, karena memang kondisinya penuh dengan keberkahan, kebaikan. Nah, setelah Ramadan seperti ini biasanya balik lagi. Ya nggak apa-apa, memang itulah kehidupan. Ya, silih berganti. Wa takhtalifu ahwalu hadha sinfi bil qillati wal kasrati. Kondisi ya hati yang seperti ini berbeda-beda, tergantung dari sedikit dan banyaknya, yaitu sedikit dan banyaknya keimanan. Faminhum, maka di antara mereka man awqatu ghalabatihi li'aduhi aksar. Di antara mereka ada yang lebih ya, yang bisa mengalahkan, lebih banyak mengalahkan musuhnya. Wa minhum man awqatu ghalabati aduwihi lahu aksar. Ya, di antara mereka yang pertama ada yang lebih banyak dikalahkan musuhnya. Kemudian di antara mereka ada juga yang lebih banyak ya mengalahkan musuhnya, memperoleh kemenangan. Ya. Tergantung dari keimanannya. Ada yang mampu dia mengalahkan musuhnya, hawa nafsunya, syahwatnya, mampu untuk menolak bisikan syaitan. Ini kan musuh. Ini musuh. Bahkan di antara ulama itu ada yang mengatakan setan dengan hawa nafsu ini beratan mana? Ada yang mengatakan beratan hawa nafsu. Oleh karena itu ada ungkapan ya, akhbasu aduwi, ya, bahwa seburuk-buruknya musuh itu adalah hawa nafsu, ya, adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih buruk ya, min sab'ina syaitana. Hawa nafsu ini ada ungkapan juga lebih buruk daripada 70 setan. Ya, 70 setan. Kalau keimanannya dia kuat, maka dia bisa mengalahkan musuhnya. Kalau keimanannya lemah, maka dia dikalahkan oleh musuhnya. Wa minhum, dan di antara mereka man huwa tarotan wa tarotan. Di antara mereka ada yang kadang menang, kadang kalah. Terus saja seperti ini keadaannya, nggak bisa stabil. Ya mungkin yang mampu untuk menundukkan hawa nafsunya, menang dari musuhnya, ini mungkin tingkatannya, makomnya itu sudah makom ulama mungkin ya, makom ulama. Tapi ulama rabbani, ulama yang benar ya, bukan ulama-ulamaan ya, ulama yang benar, ulama rabbani. Nah, kemudian ada yang 50-50, kadang dia menang, kadang dia kalah. Tapi ini lebih baik dia terus berusaha daripada yang
dikalahkan oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwatnya. Tapi hati yang kedua ini masih memiliki apa? Keimanan. Ini adalah hatinya orang-orang muslim. Wal qalbu tsalis, hati yang ketiga, qalbun mahsyubun bil imani, yaitu hati yang diisi dengan keimanan. Qad istanara bi nuril iman, sungguh hatinya disinari dengan cahaya keimanan. Wa qasha'at anhu hujubus syahawati, dan ya tirai-tirai syahwat telah hilang darinya. Nah, syahwatnya ini mampu ditundukkan. Ini yang hati yang ketiga. Wa aqla'at anhu tilkal dhulumat, dan kegelapan yang ada di dalam hatinya telah menjauh. Falinurihi fi qalbihi isyraqun, cahaya keimanan yang ada di dalam hatinya memiliki isyraq, memiliki sinar yang sangat terang. Walidzalikal isyraqu iqadun, dan sinar yang sangat terang yang ada di dalam hatinya ini memiliki api yang membara. Laudana minhul waswasu ihtaraqa bihi, seandainya ada bisikan syaitan yang mendekat ke dalam hatinya, niscaya langsung terbakar. Yaitu terbakar dengan api yang bersumber dari cahaya keimanannya. Nah, ini hati yang terbaik, hati yang terbaik, yaitu hati yang dipenuhi dengan keimanan, bahkan cahaya keimanannya itu memiliki api yang melindungi dirinya dari bisikan-bisikan setan. Ya, ini hati makomnya para nabi dan rasul, dan juga orang-orang soleh. Fahuwa kassamai, hati orang yang seperti ini bagaikan langit. Allati hurisat bin nujum, yang dilindungi, dijaga dengan bintang-bintang. Falodana minha syaitanu yatakhaffaha, seandainya ada setan yang mendekati langit, rujima faharqa, maka akan dilempar dengan bintang dan dibakar. Ya. Walaisa fis sama'u bi'a'dhama hurmatan minal mu'min, akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa kehormatan seorang mukmin, kehormatan orang yang beriman itu lebih agung daripada kehormatan langit. Kehormatan, keistimewaan orang yang beriman itu lebih agung daripada kehormatan langit. Wa hirasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasatis sama. Kenapa kehormatan orang yang beriman lebih agung daripada kehormatan langit? Karena penjagaan Allah Ta'ala ini merupakan penjagaan yang paling sempurna daripada penjagaan langit yang hanya dijaga dengan bintang-bintang. Tapi orang yang beriman yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menjaga, memberikan pertolongan, tidak akan ada yang bisa untuk mengganggu. Wassama'u muta'abbadul malaikah, ya, langit itu tempat malaikat beribadah. Wa mustaqarrul wahyi, dan tempat turunnya wahyu. Wa fiha anwaru ta'at, di dalam langit itu ada cahaya-cahaya ketaatan yang dilakukan oleh para malaikat. Wa qalbul mu'min, akan tetapi hati orang yang beriman itu mustaqarrut tauhid, adalah tempatnya tauhid. Wal mahabbah, dan rasa cinta kepada Allah. Wal ma'rifah, wal iman, dan tempatnya keimanan. Ini adalah hati orang yang beriman. Hati itu tempatnya apa? Tauhid, cinta kepada Allah, keimanan. Ya. Wa fihi anwaruha, dan di dalam hati orang yang beriman ini ada cahaya-cahaya ketaatan. Ada cahaya-cahaya ketaatan. Fahuwa hakikun
maka hati orang yang beriman ini lebih layak an yuhrasa wa yuhfadha min kaidil 'abd, lebih layak untuk dijaga dan dilindungi dari tipu daya musuh, dari tipu daya musuh. Ya, fala yanalu minhu syai'an illa 'ala ghirratin wa ghaflatin wa khatafatin. Ya, musuh itu tidak akan mampu untuk mengalahkan sedikit pun hati orang yang beriman, kecuali jika hati orang yang beriman itu lengah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini kan sebenarnya buku ini berkaitan dengan zikir, keutamaan di zikir. Di sini Ibnu Qayyim itu di awal-awal masih menjelaskan tentang keistimewaan di zikir, dan beliau benar-benar menegaskan bahwa zikir kepada Allah, ya, sholat itu kan mengandung zikir, baca Quran, ya, kemudian mengucapkan tasbih, tahmid dan yang lain sebagainya. Ketaatan itu zikir, ketaatan kepada Allah itu zikir. Ini semua adalah perkara yang bisa menjaga seorang hamba dari apa? Dari hawa nafsu, syahwatnya, dan godaan syaitan. Ya, beliau jelaskan dengan panjang lebar agar kita benar-benar yakin bahwasanya zikir itu adalah penjagaan yang paling kuat, supaya kita tidak lalai untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum gitu ya Pak? Masih lama ya. Kemudian wa pada masalah dzalika bi misalin hasanin, dan sungguh para ulama telah membuat perumpamaan yang baik. Wa huwa salasatu buyutin, yaitu hati itu diperumpamakan seperti rumah. Seperti rumah. Ya, seperti rumah-rumah. Yang pertama, baitun lil maliki fihi kunuzu wa dakhairuhu wa jawahiruhu. Yang pertama, ya, hati itu seperti rumah yang dimiliki raja. Di dalam rumahnya ada hartanya, ada simpanan-simpanan hartanya, dan juga ada perhiasan-perhiasan. Ini yang pertama, ya, hati yang di hati itu seperti rumah yang dimiliki raja. Yang kedua, wa baitun lil 'abdi fihi kunuzul 'abdi wa dakhairuhu wa jawahiruhu. Yang kedua, hati seperti rumah seorang hamba, rakyat biasa. Di dalam rumahnya ada hartanya juga, ada simpanan harta, ada perhiasannya juga. Walaysa jawahirul maliki wa dakhairuhu. Ya, akan tetapi harta perhiasan yang dimiliki oleh rakyat biasa ini tidak sama seperti harta dan perhiasan yang dimiliki oleh raja. Yang ketiga, wa baitun khalid sufrun la syai'a fihi. Hati yang diibaratkan seperti rumah yang kosong, tidak ada sesuatu pun di dalamnya. Ya. Faja al-lisu liyasriqa min ahadil buyut. Kemudian datang pencuri. Datang apa? Pencuri. Untuk, ya, mengambil, merampas, mencuri dari salah satu rumah tersebut. Famin ayyiha yasriq. Maka pencuri ini kira-kira rumah mana yang akan dimasuki dari ketiga rumah itu? Fa'in qulta, jika engkau mengatakan minal baitil khali, pencuri itu akan masuk ke rumah yang kosong, kana muhalan, maka ini mustahil. Ya, li'annal baitil khali laisa fihi syai'un yusraq, karena rumah yang kosong itu enggak ada apa-apanya, tidak memiliki perhiasan harta sama sekali yang bisa dicuri. Buat apa masuk ke dalamnya? Walihada, oleh karena ini, qila Ibnu Abbasin, pernah ada yang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Innal yahuda taz'umu annaha la tuwaswisu fi salatiha. Sesungguhnya orang Yahudi mengira bahwasanya ya mereka itu tidak pernah diganggu, dibisik-bisiki oleh setan di dalam sholatnya. Ini ya persangkaan orang Yahudi. Mereka pede tak pernah diganggu oleh setan. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, wa ma yasna'u syaitanu bil qalbil kharab. Kata Ibnu Abbas, ya, buat apa syaitan ya masuk ke dalam hati yang rusak, masuk ke dalam rumah yang rusak, rumah yang kosong dari keimanan, dari kebaikan. Ini perumpamaan untuk rumah yang kosong. Ya, hati yang kosong dari keimanan, hati yang kosong dari kebaikan itu seperti rumah yang kosong. Sehingga setan pun istirahat, gak diganggu lagi. Karena apa? Karena ya memang sudah dikuasai oleh keburukan. Fa in qulta yasriqu min baitil malik. Kemudian jika dikatakan, maka setan itu pasti akan mencuri rumah raja, masuk rumah raja. Karena dzalika kal mustahili al mumtani, maka yang demikian juga perkara yang mustahil dan tidak mungkin. Enggak mungkin. Fa inna alaihi minal harasi, karena rumah raja itu senantiasa ya dijaga oleh bala tentaranya. Ma la yastati'ul lisu adwa minhu, sehingga pencuri tidak akan mungkin bisa untuk mendekati rumah raja. Masuk aja, mendekati saja nggak bisa, apalagi masuk. Kaifa wa harisuhul maliku bi nafsihi. Bagaimana mungkin pencuri itu bisa masuk sedangkan penjaganya adalah raja itu sendiri? Penjaganya adalah raja itu sendiri. Wa kaifa yastati'ul lisu adwa minhu wa haulahu minal harsi wal jundi ma haulahu. Maka bagaimana mungkin pencuri bisa masuk, bisa mendekati rumah raja sedangkan di sekitarnya ada para penjaga dan bala tentara. Falam ya bala tentara. Ini gambaran seperti hati yang dipenuhi dengan keimanan. Hati yang dipenuhi dengan keimanan. Ya. Falam yabqa al-lisu ilal baitus salis. Maka yang tersisa bagi pencuri ini adalah rumah yang ketiga. Wa huwa alladhi yashunnu 'alaihi al-gharat. Yaitu rumah yang mampu untuk diserang, dimasuki. Yaitu rumah yang apa? Rumah rakyat biasa yang memiliki harta benda di dalamnya. Ya, yaitu hati kaum muslimin pada umumnya ini diibaratkan seperti rumah rakyat biasa. Inilah yang bisa dimasuki oleh pencuri, bisa dimasuki oleh setan. Oleh karena itu, yang bisa menjaganya dari godaan setan hanya dipikir. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.